Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah di aspek loyalitas karyawan ya. Jadi di sini loyalitas karyawan ini terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi. Bila perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi tanpa mengharapkan apapun, kesediaan karyawan untuk mempertahankan diri bekerja dalam perusahaan adalah hal yang penting dan dalam menunjang komitmen karyawan terhadap organisasi. Di mana mereka bekerja, hal ini dapat diupayakan bila karyawan merasa adanya keamanan dan kepuasan dalam organisasi tempat karyawan bergabung dan bekerja. Jadi di aspek loyalitas ini sebenarnya seorang organisasi atau perusahaan harus menjaga aspek keamanan dan kepuasan dalam karyawan. Jadi bagaimana seorang karyawan merasa aman, nyaman, serta puas bekerja di tempat tersebut. Lanjut untuk aspek komitmen organisasi yang keempat, ya, adanya aspek komitmen berkesinambungan, ya, yaitu komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi. Jadi adanya biasa ini ada komitmen berkesinambungan, ya. Artinya organisasi tersebut memiliki pewaris, ya. Dalam hal ini adalah manajemen SDM, ya. Jadi orang yang bekerja di situ memiliki mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi. Ya. Yang kelima ada komitmen terpadu. Jadi komitmen terpadu di sini yaitu komitmen anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain di dalam organisasi. Ini terjadi karena karyawan percaya bahwa norma-norma yang dianut organisasi merupakan norma-norma yang bermanfaat. Ya. Jadi misalnya di organisasi bidang sosial, ya, atau kita sederhana misalnya ya sering membantu sesama, ya, banyak, saya kira banyak, ya, kalau ngomong gitu, ya, itu sebenarnya ada norma-norma yang positif, ya, yang membuat seorang anggota ingin tetap di organisasi tersebut karena dapat bermanfaat untuk dirinya serta untuk organisasinya. Yang terakhir ada komitmen terkontrol. Jadi komitmen anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkan. Norma-norma yang dimiliki organisasi sesuai dan mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkan. Ya, jadi untuk komitmen terkontrol ini bagaimana seorang anggota tetap pada norma-norma yang telah ditentukan oleh organisasi. Jadi adanya kontrol supaya tidak keluar, tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan atau aturan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada faktor komitmen organisasi. Di sini ada 3. Faktor komitmen organisasi di sini ada 3, ya. Yang pertama, karakteristik pribadi atau individu. Ya. Karakteristik pribadi dibagi dalam 2 variabel. Nah, jadi untuk karakteristik pribadinya atau individu ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada variabel demografis, ya, meliputi gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja di sebuah organisasi. Jadi untuk variabel demografi ini ya berkaitan dengan gender, ya, jenis kelamin, usia, status pernikahan, dan tingkat pendidikan dalam suatu organisasi. Sedangkan untuk variabel disposisional ini mempunyai kaitan yang lebih kuat dengan komitmen organisasi, sebab terdapat perbedaan pengalaman di setiap anggota dalam organisasi. Untuk variabel yang kedua ini masih di karakteristik pribadi, ya, itu dia mempunyai komitmen yang kuat, ya. Jadi di dalam setiap organisasi tentunya ada pengalaman yang lebih ditonjolkan terhadap organisasi tersebut. Yang kedua ada karakteristik organisasi. Ya. Faktor yang kedua itu adalah karakteristik organisasi.
Yang ada dalam karakteristik organisasi tersebut adalah struktur organisasi, desain kebijakan dalam organisasi, bagaimana kebijakan organisasi tersebut disosialisasikan. Jadi untuk karakteristik organisasi ini dia fokus kepada struktur organisasi. Jadi misalnya ada pimpinan sampai ke staf-staf atau sampai ke security misalnya ya. Terus ada desain kebijakan, apa-apa yang dikerjakan dalam suatu organisasi. Misalnya si A di bagian ini tentunya setiap hari mengerjakan ini dan ini. Misalnya di bagian keuangan, mengerjakan ini dan ini. Terus yang ketiga ada pengalaman organisasi. Pengalaman dalam organisasi ini mencakup di dalamnya adalah tentang kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi. Kemudian peran di dalam organisasi tersebut dan hubungan atau keterlibatan anggota organisasi dengan supervisor pimpinan. Ya, jadi untuk pengalaman ini ya, pengalaman organisasi ini berkaitan dengan keterlibatan anggota organisasi selama berada di organisasi. Terus hubungannya dengan pimpinan. Ya, tentunya kita misalnya sebagai anggota organisasi tentunya kita harus sering-sering ya komunikasi dengan supervisor pimpinan ya, atau misalnya kepala bagian ya yang ada di atas kita, satu tingkat di atas kita misalnya. Itu bentuk pengalaman organisasi. Itulah ada tadi beberapa 3 faktor. Selanjutnya manfaat komitmen organisasi. Di sini ada 4 ya manfaat komitmen organisasi. Yang pertama produktivitas karyawan yang tinggi ya, membuat produktivitas karyawan yang tinggi. Karyawan yang berkomitmen sangat produktif, mereka percaya pada organisasi. Tujuan, visi misi dan kepemimpinan tim. Karyawan ini tidak hanya menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi mereka juga memastikan rekan kerja dan anggota tim mereka juga menunjukkan hal yang sama. Jadi untuk produktivitas karyawan yang tinggi ini biasanya dalam suatu organisasi ya, misalnya ingin menyelesaikan suatu pekerjaan ya, biasanya dibentuk tim ya, teamwork ya, atau tim kepanitiaan ya, tim kecil, misalnya terdiri beberapa orang saja untuk menyelesaikan proyek atau kegiatan tertentu. Yang kedua, mengurangi ketidakhadiran. Staf yang berkomitmen dan termotivasi melaporkan ketidakhadiran yang jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi berharap bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas mereka, membantu proyek, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Jadi misalnya dalam suatu organisasi terbentuk satu tim itu bisa lebih mengontrol anggotanya untuk misalnya tidak hadir ya, kenapa bisa melaporkan lebih cepat daripada harus mengontrol orang lebih banyak. Yang ketiga, pemain tim yang luar biasa. Menciptakan pemain tim yang luar biasa. Karena karyawan yang berdedikasi banyak berinvestasi pada organisasi dan itu sukses, mereka hebat dalam berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Mereka berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan produktivitas tim. Jadi misalnya untuk menciptakan pemain yang luar biasa. Misalnya tadi ya ada beberapa orang yang tergabung dalam tim, dalam satu tim itu bisa sukses ya dalam organisasi. Mereka hebat dalam berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Yang keempat, pendukung yang kuat ya, dapat menciptakan pendukung yang kuat. Karyawan yang berdedikasi dan berkomitmen percaya pada organisasi mereka dan karenanya merupakan pendukung yang efektif dan positif dari pemberian kerja mereka. Selain itu mereka juga memiliki kepercayaan tinggi dan memberikan dukungan terhadap produk, layanan dan kebijakan perusahaan. Jadi misalnya kalau dibentuk satu tim dalam satu organisasi itu bisa meningkatkan kinerja ya. Misalnya produk
atau layanan serta kebijakan perusahaan mereka. Itu dapat membantu perusahaan dalam mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada tujuan membentuk komitmen organisasi. Di sini ada 7 ya. Yang pertama, agar bisa bertahan dalam organisasi dan memiliki kinerja yang baik untuk organisasi. Jadi tujuan utama. Nah, tujuan yang pertama untuk pembentukan komitmen organisasi itu yang pertama agar bisa bertahan dalam organisasi dan memiliki kinerja yang baik untuk organisasi. Nah, jadi bagaimana seorang karyawan agar tetap ya dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, mampu membentuk loyalitas tingkat tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul. Mampu membentuk loyalitas tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul. Ya, misalnya dalam satu karyawan, ya, bagaimana loyalitas anggota selalu dijaga ya, dipelihara oleh perusahaan agar tetap berkinerja baik untuk perusahaan. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas ya, dalam suatu karyawan, tentunya ini juga sangat penting ya, atau dalam suatu organisasi. Yang keempat, diharapkan mampu untuk menjadi peningkatan produktivitasnya. Ya, jadi tujuan utama komitmen organisasi itu bagaimana bisa meningkatkan produktivitas kerja ya, atau produktivitas dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kelima, yang mampu mendorong retensi karyawan. Jadi misalnya dalam suatu karyawan yang bagaimana target bisnis, misalnya di bulan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya mengalami peningkatan. Selanjutnya yang keenam, dapat membentuk matris kepuasan pelanggan. Ya, jadi adanya kepuasan, tentunya setiap pelanggan mengalami peningkatan. Yang terakhir yang ketujuh, meningkatkan nilai budaya tempat bekerja. Ya, jadi misalnya dalam suatu pimpinan ya, atau dalam suatu organisasi ada budaya atau kebiasaan yang dibangun di organisasi tersebut ya. Misalnya contoh saya ambil, misalnya ada kegiatan refreshing tiap akhir bulan ya, contoh ya, atau misalnya tiap awal mata anggaran ya, atau rapat kerja diadakan di tempat-tempat tempat-tempat yang indah ya, atau di pantai misalnya, atau di tempat rekreasi. Ya, oke, selanjutnya ada cara membangun komitmen organisasi. Ada 3 di sini ya. Ada 3 cara membangun komitmen organisasi. Yang pertama, menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Nah, untuk menciptakan kondisi ini, orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi. Untuk menciptakan bahwa ada guna dan manfaat bekerja di tempat organisasi. Untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, salah satu faktor terpenting dalam menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh anggota organisasi, bahkan perusahaan, atau organisasi ini adalah benar-benar mereka. Nah, kepemimpinan ini tidak hanya sekedar dalam bentuk kepemilikan saham saja. Meski kadangkala ini merupakan juga cara yang cukup membantu, namun lebih berbeda peningkatan kepercayaan di seluruh anggota organisasi. Bahwa mereka benar-benar dalam artian secara jujur diterima oleh manajemen sebagai bagian dari organisasi. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu, mengajak mereka anggota berorganisasi untuk terlibat memutuskan penciptaan produk baru, terlibat memutuskan perubahan rencana kerja, dan sebagainya. Ya, jadi misalnya dalam suatu organisasi, bagaimana seorang karyawan itu bisa membangun ya, atau menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Ya, salah satu contohnya ya bisa misalnya dilibatkan dalam keputusan strategis atau menarik suatu ide-ide yang positif untuk organisasi tersebut. Yang kedua, menciptakan semangat dalam bekerja. Ya. Kemampuan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan adalah salah satu keahlian terbaik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang baik, terlebih dahulu jadilah anggota yang baik. Kalau jadi anggota saja tidak baik, bagaimana mau jadi pemimpin yang baik?
Itu salah satu misalnya kutipan yang terkadang ya kita dengar ya, atau bisa kita tanamkan kepada diri kita sendiri ya. Jadi untuk menciptakan semangat dalam bekerja dapat dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik kepada anggota organisasi. Hal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pujian kepada anggota organisasi ketika memang hasilnya bagus dan memberikan pengaruh lanjutan ketika masih kurang ya. Jadi misalnya dalam satu organisasi ketika seorang karyawan, ini tugasnya sebenarnya seorang pemimpin. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu memberikan perlakuan khusus ya atau pujian kepada karyawan yang betul-betul memiliki kinerja yang baik. Nah, terus apabila kurang ya silakan diarahkan atau misalnya dilakukan pelatihan terkait tempat dia bekerja. Yang ketiga keyakinan dalam manajemen. Cara ini juga mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Manajemen yang sukses menunjukkan kepada bawahan bahwa manajemen itu tahu benar tentang kemana organisasi ini akan dibawa dan tahu dengan benar bagaimana cara membawa organisasi ini mencapai keberhasilan, bahkan sampai pada kemampuan menerjemahkan rencana pada realitas. Jadi pada konteks ini karyawan ini akan melihat bagaimana ketegasan dan kekuatan dari perusahaan dalam mencapai tujuan sehingga sukses ya. Jadi di sini untuk keyakinan dalam manajemen ini bagaimana peran seorang manajer ya atau seorang manajemen atau seorang pimpinan dalam suatu organisasi harus tahu ya bagaimana organisasi ini akan dibawa, tahu dengan benar bagaimana cara membawa organisasi ini untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya yang materi terakhir ini adalah terkait dengan strategi komitmen organisasi. Di sini ada 10 ya. Yang pertama, definisikan dan definisikan misi dan nilai organisasi. Jadi untuk meningkatkan atau strategi dalam meningkatkan komitmen anggota ya atau organisasi itu yang pertama definisikan dan definisikan misi dan nilai-nilai organisasi. Ya, ini misalnya selalu memberikan informasi ya mengenai misi dan nilai-nilai organisasi kita. Misalnya dalam setiap satu pekan ya atau dalam satu bulan ya bisa disampaikan melalui pimpinan atau wakil-wakil pimpinan di perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua bisa juga disebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang akan strategi organisasi dan kebijakan anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam strategis. Jadi yang kedua, sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman. Jadi selalu misalnya bisa disampaikan melalui face to face ya kepada anggota organisasi. Yang ketiga, mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalan dan ikut terlibat dalam pemecahan sampai mereka merasa langkah itu adalah merupakan miliknya. Jadi bisa kita mengajak anggota organisasi terlibat secara langsung dalam hal-hal penentuan kebijakan yang teknis ya atau yang strategis dalam suatu organisasi. Yang keempat, memberikan pola kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah pada masa depan. Jadi strategi yang keempat itu bisa diberikan ya kepada pimpinan, itu memberikan anggota organisasi inspirasi atau ide. Misalnya bagaimana kalau kita melakukan ide atau ide-ide ini ya, artinya ada perbedaan misalnya dari tahun lalu, kita bisa coba untuk misalnya tahun ini. Ya. Selanjutnya yang kelima, gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. Ya, sekarang kan sudah ada misalnya grup ya, atau grup WA ya untuk setiap anggota atau
organisasi yang bekerja misalnya di sana. Jadi bisa menggunakan media itu ya, bahkan kemarin-kemarin selalu ditempel atau disampaikan melalui spanduk atau brosur ya di ruangan misalnya, atau sebelum pintu masuk ya, bisa disampaikan melalui sosialisasi tentang apa sebenarnya tujuan dari organisasi tersebut. Yang keenam, berikan contoh-contoh dan pelatihan untuk mewujudkan ya dari gaya manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama anggota. Jadi selalu memberikan contoh-contoh atau pelatihan yang tujuannya untuk membangun organisasi tersebut. Yang ketujuh, kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang tinggi. Ya, bisa disampaikan kepada misalnya anggota bahwa di dalam suatu organisasi ini ada proses ya, atau ada iklim organisasi. Tidak selamanya kita akan berada misalnya di bawah ya, dan tidak akan selamanya kita akan berada di atas. Tentunya nanti ada perputaran yang akan terjadi atau biasa disebut dengan iklim organisasi. Yang kedelapan, kenalkan kepada anggota organisasi keutamaan ya, atau profit organisasi dan rencana pencapaian profit untuk tahun-tahun mendatang. Jadi misalnya selalu disampaikan kepada anggota organisasi bahwa ada keuntungan ya, ada bonus misalnya yang akan dicapai bila tercapai penjualan sekian dalam tahun ini. Itu bisa bentuk strategi untuk meningkatkan komitmen organisasi. Yang kesembilan, gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan inspirasi yang bagus dari karyawan, terutama karyawan yang baru terhadap organisasi. Misalnya ada karyawan yang baru masuk ya, biasanya itu dilakukan pelatihan dulu ya. Ini sering sekali terjadi misalnya di perbankan ya, atau di perusahaan pembiayaan. Ada pelatihan dulu selama 1 bulan ya, bahkan biasa ada yang sampai 6 bulan. Yang ke-10, gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan kesempatan pada mereka untuk memberikan kontribusi ide, bahkan kalau perlu ambil tindakan mengenai ide yang bagus. Jadi yang ke-10 ini atau yang terakhir ini ya bisa digunakan workshop ya, atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang ya atau anggota organisasi untuk membicarakan misalnya isu-isu penting ya, atau misalnya hal-hal apa yang perlu kita lakukan di misalnya 1 tahun yang akan datang ya. Tentunya berdasarkan evaluasi 1 tahun yang kemarin. Saya kira itu saja ya. Untuk materinya juga ini hari saya sudah kirim di COVID-nya, silakan teman-teman untuk download ya materinya.